50% bed rest, kita miringkan begini. Miringkan begini, jangan juga lurus posisinya ya. Kemudian kalau dia aktivitas full, udah biasa, itu lurus ke kaki. Dia ikutin arah gravitasi aja sih sebenarnya. Karena cairannya kan jangan sampai kalau posisi begini kita pasang, posisi tidur, cairannya ke atas semua. Resikonya nggak kering-kering di sini, basah, airnya cepat lepas. Tapi kalau ke arah sini, kan airnya ke sini. Kalau dia posisi tidur, makanya kemudian kalau ada aktivitas sama bed rest, kita posisinya seperti ini. Dia ke arah sana, nggak lurus juga, nggak begini juga. Jadi dia masih bisa beraktivitas. Kemudian sebelumnya kita harus memasangkan ya, seperti kata Mbak Heni itu kemarin, dia nggak boleh sampai kulitnya itu ada terlihat gitu. Gimana caranya? Kalau yang ini bentuk stomanya bagus, bulat. Kalau yang baru operasi itu bentuknya nggak jelas, bisa berbunga kanan kiri, sehingga kita harus memerlukan alat bantuan. Kalau penggaris stoma itu kan bentuknya bulat semua ya. Jadi kalau kita pakai itu nggak bisa, pasti ada luka yang kena gitu. Jadi kita harus pakai bantuannya itu plastik. Nah biasanya kalau kita merawat luka kan ininya kita pakai ya. Ini kita bisa gunakan yang ininya, plastiknya. Kalau ini saya punya plastik sendiri karena memang sudah sengaja ya. Jadi sebelumnya kan kita harus ukur dulu ya. Jadi saat menggantikan stoma itu pada saat pasiennya sudah BAB. Jadi tidak ada lagi keluar nanti. Kita pastikan sudah BAB atau dia jangan kita gantikan sesudah makan. Nah karena kalau sudah makan tuh ternyata kalau kita makan itu ada refleks di kolon yang untuk mengeluarkannya. Kalau kita baru makan kan tak mungkin langsung keluar kan, karena kita masih ditampung di rektum. Itu pun makanan yang sudah 48 jam yang lalu. Tapi kalau ini, kalau kita makan refleks itu tetap ada, cuma yang keluar biasanya cairan-cairannya saja, jadi bukan fesisnya belum, karena belum terbentuk ya. Kalau habis makan tak mungkin kan langsung berbentuk. Ya, jadi sudah makan kita ini, kemudian nanti kita lepaskan secara perlahan-lahan. Tapi sebelumnya langsung saja lah ya, karena ini kantong stomanya belum ada. Nanti lepaskan kantong stoma itu dibasahkan saja dulu, yang sekelilingnya dengan cairan NaCl ataupun apapun lah yang bisa dilepaskan. Sebenarnya untuk melepaskan yang misalnya yang kantong-kantong begini tuh ada alkohol swabnya sendiri. Jadi bukan kayak alkohol swab biasa, tapi ada sendiri dia swabnya. Jadi sebenarnya kalau pakai kantong ini itu sebenarnya ada sendiri. Cuma mungkin tidak ada ya, Kak Bulan ada yang untuk lepasin kantong ini. Nggak ada. Jadi tidak apa-apa, kita bisa modifikasi. Kayak alkohol swab dia modelnya. Iya. Iya khusus. Jadi dia ada khusus tapi tidak apa-apa. Kita bisa pakai apapun aja lah. Kan kita bisa kreasi apapun ya. Yang penting terpasang gitu intinya. Tadi sudah disampaikan yang kandungan itu. Iya. Iya, sama sih hidrokoloid dia. Kandungan bariernya. Ya, setelah kita lepas, kita buang, kemudian kita melihat kira-kira bagaimana kondisi luka di sekitar stoma, kemudian stomanya seperti apa. Kalau stomanya ini sebenarnya kemerahan lah ya, nggak begini juga kali stoma. Terlalu merah banget lah ya. Dia itu agak merah muda lah, kayak gitu. Ya, bahan yang sama
misalnya dia mulai layu, pucat sampai kehitaman, itu berarti ada aliran pembuluh darahnya yang nggak betul, sehingga dia jadinya pucat. Kemudian kita lihat juga jahitan di sekitar stomanya. Kalau jahitannya itu mulai sudah ada kemerahan, itu kemudian dia sudah mulai berkerut, berarti itu ada infeksi. Nanti kita tambahkan lagi dressing yang sesuai untuk infeksinya di jahitannya itu. Kemudian yang paling sering itu adalah di sekitar kulitnya ya. Pasti teman-teman sudah sering alami lah ya, kalau di sekitar kulit itu pasti kemerahan. Dan kalau kita nempel kantong stoma yang pakai apa gitu ya, yang masih ada ya di rumah sakit ya, yang pakai kantong stoma itu ya, Plastik. itu tuh sakitnya luar biasa. Terus kalau kita ketarik juga kulitnya akhirnya itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga ada prolaps ya. Kalau prolapsnya 1 cm nanti bisa dimasukkan. Nanti kalau untuk bagaimana tata laksana selanjutnya itu ada pelatihannya khusus lagi. Terus kita lihat juga apakah ada hernia. Kalau hernia itu di sekitar sininya itu menggembung dia hernia. Jadi ininya sama, atasnya stoma ini harusnya naik, dia sama-sama kayak kulit, macam-macam penyebabnya. Nah, kalau sudah misalnya kita lihat, oh di sini ada luka daerah sekitar, bisa kita pakaikan stoma adhesive powder. Nah, bentuknya itu sudah dijelasin tadi yang ini. Nah, kalau kita gunakan ini, resikonya 8 jam pasti lepas. Saya sudah pernah soalnya. Karena sekitarnya itu maserasinya luas, saya pakaikan ini, harapan saya lumayan lah kan. Lepas, agak tidak lengket jadinya. Kemudian kalau mau sebenarnya kita pakaikannya yang mana dia tuh tadi aku lihat. Oh ini dia, ini pasta. Pasta ini lebih mahal dari yang ini. Cuma kelemahannya ini, kalau kita pakaikan ini, panasnya minta ampun buka yang di sekitar kulitnya si pasien. Ya ada kekurangan dan kelebihannya sih. Jadi panas banget minta ampun kalau menggunakan ini. Sehingga memang harus diinformasikan terlebih dahulu kalau kita memakaikan pasta. Nah, kemudian ada cara lain lagi, tapi ini karena base pengalaman ya, bukan karena teori sebenarnya. Saya biasanya kalau sudah pusing di sekelilingnya maserasinya banyak full, saya pakaikan ini hidroklorid. Saya pakaikannya hidroklorid karena ini kurang lebih anunya si ini kan. Saya pakaikan ini. Ini pengalaman ya. Jadi kalau di sekitarnya itu, nah belum lagi di sampingnya situ ternyata ada luka terbuka, ada luka terbuka juga. Tuh lain lagi nanti penanganannya. Ada lagi caranya kayak gitu. Kemudian setelah sudah kita lepas, ternyata sudah ada ini, ya udah kita tergantung lah kita mau pakai apa. Atau yang kalau kita nggak punya itu pusing kan cari, ya udah kayak Mbak Heni bilang pakai apa yang ditunggu kemarin itu Antasida. Milanta. Antasida itu. Kalau zinc, saya juga pernah pakai zinc, nggak lengket sama sekali. Jadi kalau kita kasih di sini zincnya, di sini nggak bakal lengket. Yang lengket itu yang di luarnya itu. Jadi resiko akan lepas-lepas dia. Bagus sih memang zinc. Besoknya memang udah lumayan kering. Cuma ya repotnya minta ampun setiap saat ganti. Karena apalagi kalau dia sudah bagus fesesnya terbentuk, karena kan habis operasi nggak mungkin kan fesesnya langsung padat. Dia itu ada prosesnya sampai memang dia benar-benar akhirnya fesesnya padat. Jadi kalau dia masih cair, selamat tinggal.
Ya, sudah. Kemudian kita siapin alat-alatnya di sini. Alat-alatnya bisa kita gunakan kasa atau kapas. Saya prefernya lebihnya pakai kapas. Kenapa? Karena kalau kasa dia itu keras. Kalau kita gosok di sekelilingnya luka, akan jadi tambah luka merah. Kalau kita walaupun agak pelan-pelan. Kemudian di stomanya ini kan harus dibersihkan juga kan, pakai ini, karena ini kayak anus lah gitu. Ini harus dibersihkan. Itu juga kalau kita pakai kasa, resikonya dia akan itu berdarah. Ini. Jadi saya prefernya kalau ada kapas, mendingan kapas saja, karena lebih ini. Kan itu bisa ada kasa, bisa kapas. Kalau mau kain-kain yang bersih nggak apa-apa. Tapi kalau gosok kasa sebaiknya nggak usah kain ya, mendingan kapas atau kasa saja sampai luka yang ininya sudah bagus. Ya. Terus di sini kita siapkan underpad. Siapa tahu nanti karena kita kurang bersih nih kayaknya, saya mau pakai bersihkannya pakai ini aja MCL. Saya biur di samping-sampingnya nggak apa-apa juga. Kemudian ada handscoon-nya, nggak perlu handscoon steril, handscoon yang steril aja. Kemudian kita pakai HEPA pik. Kenapa sudah pakai itu, pakai HEPA pik lagi? Karena ini base dari pengalaman juga. Karena cuma pakai yang ini doang, dia setengah aja udah langsung melorot-melorot nanti, gampang lepas. Jadi sekelilingannya biasanya kita pakai HEPA pik lagi, biar dia matang. 2-3 hari masih bisa lah kalau ini. Kemudian kita siapin spidol yang saya bilang ya, karena kita kalau pos operasi terutama, karena pos operasi itu bentuknya masih belum jelas, masih akan berubah. Jadi kita pakai spidol, sama nanti teman-teman bisa pakai yang kertas yang ini. Kalau saya masih pakai kertas yang ini, disesuaikan. Ya, kita langsung saja. Alatnya nggak, prinsipnya bersih ya, nggak steril dia. Jadi sebelum dibersihkan kita ukur, atau nggak apa-apa setelah sudah dibersihkan kita mau ukur. Kita ukur stomanya misalnya ini ya. Ini pakai kronologi juga. Apalagi dia bentuknya kayak bunga kan, itu tuh bener-bener deh. Rasa pingin gimana gitu. Mana guntingnya tadi ya? Ada tadi gunting di sini.
Kasa. Ini dia beneran. Sumpah takut keluar kan? Kalau keluar sedikit-sedikit akan diserap sama si kapasnya. Salah. Saya harusnya ada pulpen nggak ya? Kasih dulu ya. Kasih banget dulu ya. Ajak nih. Luar biasa. Nah, yang sudah kita punya ini kita pulpenin. Apa pulpenin? Kita iya kita garisnya sama persis, nggak boleh enggak. Udah kita singkirkan. Nanti kalau mau gantinya besok berarti tetap sama nih. Kalau 2 hari baru harus buat lagi. Kalau pos operasi ya. Karena pos operasi itu masih bisa berubah-ubah. Sudah, kita tinggalkan. Nah, kita pasang dulu ini. Maaf ya Pak, saya pasang dulu. Nah, kita mau ganti. Kita ganti, kita pakai tangan saja. Benarnya dari sini dulu ya, biasanya tuh masih banyak sisa-sisa di sekitar sini. Set. Wah. Bunyi ya, Bu? Terus permisi Bu, beli ya, maaf ya. Set. Di luarnya sudah bersih di luar, baru ininya, tomanya. Ditotol-totol aja ya, jangan di apa ya? Gesek. Jangan digosok. Kalau digosok pasti berdarah, pasti. Set. Udah, kemudian kita keringkan. Udah canggih lah sebenarnya ya teman-teman nih ya. Nanti kita sharing pengalaman aja lah. Udah, kalau stomanya mau kita ini juga nggak apa-apa, tapi pakai yang kasta. Ya cantik. Udah, jangan lupa, ini kan jangan sampai ini lebih banyak anginnya ya. Kita kasih angin sedikit saja. Sudah kita kasih angin sedikit, baru kita tutup. Nah, maaf ya teman-teman, si klipnya itu nggak ada. Pasang aja dulu. Kita lepas, kemudian kita pegang yang di dalamnya. Kita kasih begini, nanti kita sesuaikan saja. Karena ini pas, pasti bisa. Sudah, tinggal kita lengketkan. Kita lengketkan, kemudian kita tutup deh pakai plester kan. Di farmasi kita ada kali ya yang sudah punya begini ya. Sarankan sudah ada ya? Plastik ya, Bu. Ada ini 3 liter aja. Bisa dipakai 3 hari, 2 hari. Sebenarnya kalau pakai yang itu sudah tidak disarankan sih, karena iritasi kantongnya Udah nggak ada di farmasi kalau nggak salah. Amprahin, Bu. Yang biasa. Yang biasa. Kalau yang ini nggak ada. Yang bulat aja. Ya, yang Yang kotak itu loh, Kak. benar yang kotak.
kali pakai itu kan ya. Ini flagnya kan bisa dibuang di air. Soalnya ini ditanggung BPJS nih, soalnya. Kecuali kalau yang konpatek atau skip barrier yang kayak gini, ini memang nggak ditanggung. Tapi kalau yang ini ditanggung. Karena kemarin almarhum bapak saya di dalam ini pakai begini ditanggung semua. Saya tinggal minta aja sama perawat yang kami. Ada yang begini. Sudah habis itu kita kasih Yang kan. nggak ada. Kita gosok-gosok lagi sekitar sini supaya dia lengket benar. Nah, kita tinggal tambahkan saja nanti hepapiknya. Hepapiknya itu ditambahkan di sekitar sini, terutama dia di daerah yang bawah ditambahin hepapik. Kenapa hepapik ditambahin di bawah? Karena dia lebih betul berat. Di atasnya nggak perlu, yang penting itu bawahnya saja. Jadi 2 hepapik saja. Udah.